Assalamualaikum, piye kabare? Aku Mas Ryo. Mau belajar bahasa Jepang, tapi tidak tahu belajar dari mana? Tenang, aku bantu kamu. Sebelum mulai belajar bahasa Jepang, sebaiknya memutuskan alasan belajar bahasa Jepang. Kenapa kamu mau belajar bahasa Jepang? Untuk ujian seperti JLPT, JFT, atau kamu mau jalan-jalan di Jepang, atau mau dapat pacar orang Jepang? Tergantung pada tujuan, apa yang harus dipelajari akan berbeda. Minasan belajar bahasa Jepang untuk apa? Kasih tahu di komentar ya. Untuk belajar bahasa Jepang, ayo menghafal huruf-huruf Jepang. Ada 3 jenis karakter dalam bahasa Jepang: hiragana, katakana, dan kanji. Ketiga karakter ini bisa muncul di dalam satu kalimat. Hiragana dan katakana seperti alfabet mewakili bunyi. Kanji tidak hanya mewakili bunyi, tapi juga makna. Pertama, mulai belajar dari hiragana. Hiragana memiliki bentuk yang lebih bulat dan digunakan untuk kata fungsi, akhiran konjugasi, dan kata-kata asli bahasa Jepang yang tidak ditulis dengan kanji. Misalnya, kata bahasa Jepang untuk sushi ditulis dalam hiragana sebagai sushi. Hiragana ada 46 jenis ya. Kedua, katakana. Setelah belajar hiragana, belajar katakana. Katakana menggunakan lebih banyak garis lurus. Biasanya digunakan untuk menulis kata serapan dan nama asing. Misalnya, kata bahasa Jepang untuk Indonesia ditulis dalam katakana sebagai Indonesia. Katakana juga ada 46 jenis ya. Ketiga, kanji. Kanji umumnya digunakan untuk kata benda serta akar kata kerja dan kata sifat. Misalnya, kata bahasa Jepang untuk bahasa Jepang ditulis dalam kanji sebagai Nihongo. Tapi kanji ada banyak. Tenang, nggak usah belajar semuanya ya. Nggak usah. Aku juga nggak tahu semuanya. Menghafal hiragana dan katakana dulu, lalu belajar kanji sedikit demi sedikit. Kanji bisa dipelajari nanti, tidak masalah. Setelah menghafal hiragana dan katakana, menghafal kosakata dan tata bahasa. Orang Jepang belajar bahasa Jepang secara alami setiap hari, tapi minasan tidak bisa belajar kayak gitu. Jadi, tata bahasa sangat berguna. Dengan memahami satu aturan bisa digunakan dalam banyak kalimat, sehingga belajar jadi lebih efisien. Agar mencapai tujuan, ayo banyak berlatih. Kalau kamu belajar untuk ujian seperti JLPT, JFT, ayo berlatih dengan banyak soal. Bagi yang ingin berwisata atau tinggal di Jepang, sebaiknya berlatih percakapan dengan orang Jepang juga. Tidak hanya input, tapi banyak output juga penting. Minasan sudah paham aturan belajar bahasa Jepang. Aku dukung minasan agar impian terwujud dengan menggunakan bahasa Jepang. Tolong kasih like, subscribe, dan kasih komentar ya. Mata jumpa ne!